Hai semuanya, nama saya Agnes Adelia dari 11 IPS 1. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri sekitar abad keempat, yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai sendiri diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti Kutai berupa 7 prasasti Yupa. Prasasti Yupa ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palapa. Yupa ditemukan tahun 1879 dan 1940. Yupa dibuat sebagai peringatan atas kedermawaan Raja Mulawarman dan juga sebagai tonggak pengikat hewan korban untuk dipersembahkan kepada dewa. Selain ditemukannya prasasti Yupa, juga ditemukan kalung Tiongkok yang terbuat dari emas, 1 arca bulus, dan 12 arca batu. Tulisan Palawa pada prasasti Kutai menunjukkan telah terjadi hubungan antara kerajaan Kutai dengan kerajaan Palawa di India Selatan. Buktinya adalah nama raja dengan akhiran Warman digunakan oleh raja-raja Palawa, yaitu Mahendrawarman dan Narasimhawarman. Kutai mempercayai agama Hindu yaitu Hindu Siwa. Agama Hindu adalah agama resmi kerajaan, tetapi terdapat kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan kepercayaan aslinya seperti di luar golongan Brahmana dan Ksatria. Sebagian besar masyarakatnya masih menjalankan kepercayaan dan adat istiadatnya masing-masing. Pratyastoma adalah upacara penyucian diri dalam agama Hindu. Upacara ini digunakan untuk orang Indonesia yang terkena pengaruh Hindu untuk masuk ke dalam kasta tertentu sesuai dengan kedudukannya, yang biasanya diusul dengan pergantian nama. Keluarga Kunungga pernah melakukan upacara ini untuk masuk pada kasta Ksatria. Lalu, kerajaan Kutai menganut sistem kepemerintahan yang monarki, di mana raja mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur masyarakatnya. Kekuasaan yang dimiliki diberikan turun-temurun menurut garis keturunannya. Berikut ini adalah nama-nama raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Kudungga, merupakan raja pertama kerajaan Kutai yang sering disebut founding father kerajaan Kutai, karena dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara pada saat kekuasaan Kudungga karena nama Kudungga adalah nama lokal atau nama yang belum dipengaruhi budaya Hindu. Awalnya, ia adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya budaya Hindu, ia mengubah sistem pemerintahan menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Yang kedua adalah Asmawarman, yaitu putra dari Kudungga. Pada masa kekuasaannya, wilayah kekuasaan Kutai diperluas dengan melaksanakan upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda adalah upacara pelepasan kuda untuk menentukan batas kekuasaan Kutai, yang dimana ditemukan tapak kaki kuda, disitulah batas kekerajaan Kutai. Yang ketiga adalah Mulawarman, yaitu putra dari Asmawarman. Masa kejayaan Kutai berada di kekuasaan Mulawarman. Ia dikenal sebagai raja yang dermawan dan ia juga mendirikan banyak bangunan suci untuk menyembah Dewa Trimurti, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma, yang disebut bangunan Waprakeswara. Selanjutnya adalah masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh pada abad ke-16, yaitu saat Maharaja Dharmasetia tewas saat melakukan perang melawan Sultan Aji Pangeran Sinupanji, atau Raja Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara telah berubah menjadi kerajaan Islam. Perang ini terjadi karena Kutai Kertanegara ingin memperluas wilayahnya. Adapun penyebab keruntuhan yang lain, yaitu terdesaknya agama Hindu-Buddha yang disebabkan munculnya kerajaan Islam yang meluas cepat di Indonesia, dan juga karena tidak adanya pengganti yang lebih tangguh dari raja sebelumnya. Bukti bahwa kerajaan Kutai menganut agama Hindu adalah: pertama, disebutkan di dalam prasasti Yupa tentang pemberian sapi kepada Brahmana dari Hindu aliran Siwa. Di Yupa menyebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana dari Hindu aliran Siwa. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja beragama Hindu Siwa yang taat. Di dalam prasasti biasanya dijelaskan akan adanya kebiasaan di dalam agama dan budaya apapun yang dianut oleh raja suatu kerajaan zaman kuno. Itulah mengapa kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu Siwa. Yang kedua, adanya pengucapan Vaprakeswara yang sangat lekat dengan kepercayaan Hindu Siwa. Vaprakeswara merupakan sebuah lapangan luas yang menjadi corak khas dalam kepercayaan Hindu Siwa. Dengan adanya lapangan luas ini, dapat dikatakan bahwa kerajaan Kutai memeluk agama Hindu Siwa yang melakukan peribadatan di lapangan Vaprakeswara. Di Jawa, istilah Vaprakeswara disamakan dengan Baprakeswara.
Waprakeswara ialah suatu lapangan luas tempat suci untuk mengadakan persajian berupa sedekah benda-benda upacara dan khususnya lembu untuk dipersembahkan kepada para dewa. Waprakeswara atau Baprakeswara adalah nama lain dari Agastya atau Hari Candana. Agastya adalah pendeta, murid penting Dewa Siwa, dan dianggap menjadi perantara dewa dengan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa tinggalkan like dan komen ya. Terima kasih.